Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederlun dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Firdaustin, jurnalis harian Serambi Indonesia. Syederlun, pada sore hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Dr. Ainal Mardiah, SAG MAG. Beliau merupakan seorang dokter yang berasal dari keluarga sederhana, yaitu di mana kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang petani, namun keterbatasan tersebut tidak menghalangi Ibu Ainal Mardiah ini untuk menggapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita sapa terlebih dahulu Syederlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, telah menyempatkan waktunya untuk berhadir di studio kita Serambi On TV pada sore hari ini. Sama-sama. Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana, Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Syederlun, program ini podcast bersama sosok disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Serambi On TV dan di Facebook serambinews.com. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang pada sore hari ini, Bu, saya akan membacakan biografi Ibu Ainal Mardiah terlebih dahulu, Syederlun. Nama lengkap Dr. Ainal Mardiah SAG MAG. Kemudian tepat tanggal lahir di Desa Balebusu 7 Juli 1977. Ibu, Desa Bale ini di daerah Pidi atau di daerah mana nih, Bu? Bernun Pidi. Bernun Pidi. Ya. Oke. Kemudian pekerjaan sekarang Ibu Ainal Mardiah ini bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Araniri Negeri Banda Aceh. Kemudian pendidikannya Ibu pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Mutiara, begitu juga SMP dan SMA-nya di SMA 1 Mutiara. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas UIN Araniri, kemudian melanjutkan pasca sarjana dan melanjutkan doktoral S3-nya di pasca sarjana UIN Araniri. Baik, Syederlun, Ibu ini juga mempunyai 3 orang anak. Nah, sangat menarik untuk kita bincang-bincang nantinya terkait kiprah Ibu ini baik dari ibu rumah tangga maupun menjadi seorang dokter dan bekerja sebagai dosen tetap. Ibu kan ini terlahir bisa dibilang dari keluarga sederhana. Kemudian memiliki kedua orang tua yang berprofesi sebagai petani. Lantas apa sih yang memotivasi Ibu ini untuk bisa berkuliah sampai dengan doktoral? Kemudian apakah Ibu pernah terbayang di tengah keterbatasan tersebut Ibu bisa nih menempuh pendidikan setinggi-tingginya? Itu bagaimana kisahnya, Bu? Bisa diceritakan kepada Syederlun yang ada di rumah sehingga memberikan motivasi untuk menempuh pendidikan. Baik, terima kasih Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederlun, terima kasih sudah bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Motivasi saya ingin sukses tuh, ingin kuliah sampai S3 itu, yang pertama ingin membahagiakan orang tua, karena keterbatasan ekonomi dan melihat orang-orang yang sukses tuh bisa membahagiakan orang tua. Jadi saya menjadi termotivasi betul untuk ingin melakukan yang apa yang diharapkan orang tua saya. Apalagi orang tua saya dulu pengen cita-citanya jadi guru, hanya karena keterbatasan materi. Lalu waktu itu masih masa Siti Nurbaya, jadi anak-anak gadis tuh kalau udah selesai SMP langsung dinikahkan. Jadi pupuslah harapan orang tua saya ingin menjadi seorang guru. Jadi saya mendengar cerita orang tua ingin melanjutkan perjuangan beliau untuk menjadi seorang guru. Jadi impian orang tua saya ingin saya lanjutkan agar mudah-mudahan dengan sampai impian beliau tuh bahagia. Jadi impian saya membahagiakan orang tua sebenarnya itu. Jadi keterbatasan itu membuat saya tidak mundur. Artinya meski kami dulu di orang tua petani, abu saya petani, mama saya petani, akhir tahun setelah panen kemudian harus hanya sisa sedikit, tapi saya yakin percaya dengan doa orang tua itu, keterbatasan itu, keberkahan rezeki itu membuat saya lebih baik insya Allah dan bisa sukses insya Allah. Jadi dulu kami dengan keterbatasan pergi sekolah dari Busu itu ke SMP itu sampai 6 km gitu kan, jalan bertapak dari jam 7, sebelum jam 7 tuh kami udah mulai jalan nih dengan kaki ke sekolah, ke SMP Bernun. Nanti pulang lagi dengan jalan bertapak dalam keadaan panas-panas. Itu 7 km ya, Bu ya? Sekitar 6 km lah dari dan rumah. Pulang pergi berarti 12 km ya. Ibu sehari jalan? Benar. Wow. Jadi, tapi karena perginya dengan kawan-kawan rame-rame, nggak terasa lah itu. Jadi perjalanan berjam-jam tuh tidak terasa karena bahagianya itu kita sekolah sama-sama. Jadi
nggak terasa begitu Bu Firda. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti kalau misalnya untuk dari segi ekonomi, dari segi makanan itu apakah cukup waktu itu Bu? Waktu itu kalau maaf makanannya alhamdulillah kalau beras ada di rumah. Kalau ikan makan apa yang ada gitu kan. Seringnya telur, misalnya mama pagi goreng telur, saya bagi bertiga dengan abang, dengan berempat maksud saya. Digoreng sama mama satu telur, kami bagi berempat sama dibagikan 4 terus. Jadi ditaruh terus di dalam piring. Jadi abang saya ada 2, adik saya 1. Jadi satu telur kami tiap pagi itu dibagi 4. Kalau misalnya tidak ada ikan, daun melinjo digoreng atau kacang panjang digoreng, jadi itu sebagai lauknya. Kemudian kami tambah garam, tambah minyak, makan, habis itu kami berangkat sekolah. Baik, berarti tekad Ibu untuk menempuh pendidikan sampai doktoral ini apakah ada sejak SD atau memang seiring waktu muncul keinginan tersebut? Muncul ini mau jadi dosen ini muncul ketika saya sudah di kampus. Ketika sudah mengerti, sudah tahu bagaimana orang tua saya ingin dulu jadi guru. Jadi saya pengen sekali membahagiakan orang tua. Jadi saya belajar rajin-rajin di S1 sampai dapat beasiswa S1. Sampai saya bisa bantu kawan-kawan lagi. Saya dapat beberapa beasiswa. Jadi ada kawan-kawan yang nggak dapat beasiswa saya itu saya bagikan ke kawan-kawan. Ada beberapa orang, alhamdulillah mereka juga sudah sukses sekarang dengan beasiswa saya itu. Tapi kita nggak usah sebut orangnya. Mudah-mudahan bermanfaat begitu. Lalu ketika sudah selesai S1, saya terbayang nih, kata kawan-kawan, kalau kata guru saya, kalau mau jadi dosen nih harus S2 gitu. Baru saya mikir, cek gitu nih, gimana nih saya mau S2. S1 aja saya pontang-panting gitu kan, karena orang tua saya nggak bisa ngasih kayak orang sebulan 500, paling ngasih 20.000 gitu. Jadi saya ngajar di TK, ngajar di TPA gitu, jadi untuk dapat uang jajan. Terus saya berusaha cari beasiswa, dapatlah saya beberapa beasiswa sampai bisa bantu kawan-kawan juga dengan beasiswa sampai saya selesai. Lalu pas sudah selesai S1, guru saya Bu Ketua Prodi PAI menawarkan saya mengajar begitu. Di tahun 2000 saya selesai, langsung ditawarkan ngajar di S1 sebagai asisten beliau. Alhamdulillah habis itu saya ikut mengajar. Kemudian dalam setahun saya mengajar itu saya terpikir gimana saya bisa S2 begitu. Sementara secara ekonomi saya, orang tua saya nggak akan mampu untuk menyalurkan S2. Waktu itu SPP 1,5 juta begitu. Kawan-kawan memang orang tuanya orang-orang mampu, saya nggak mampu. Lalu saya pikir gimana caranya dapat beasiswa. Kata kawan-kawan, kalau mau dapat beasiswa syaratnya harus lulus dulu. Lulusnya gimana, apa syarat lulusnya? Harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya berpikir lagi bagaimana saya mau ngeles, ini kan nggak ada uang untuk ikut les. Karena saya aktivis begitu, waktu itu saya aktif di KAMI, aktif di riset. Itu berarti dari S1 ke S2 ya Bu ya? Iya, S2. masih mau masuk S2 tuh. Waktu S1 tuh saya aktivis di Lembaga Dakwah Kampus, aktif di Musala sebagai ketua keputrian, sekretaris di Musala, di riset, di KAMI, ngantar bantuan kemana-mana, Exodus tuh saya di bagian surveinya. Kemudian saya punya banyak kawan-kawan, lalu saya teringat sama kawan-kawan yang jago-jago bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya mintalah sama mereka ngajarin saya bahasa Arab, bahasa Inggris tuh. Gratis kan, alhamdulillah saya datang ke rumah, saya ikutin dia di mana dia duduk. Lalu diajarin saya bahasa Inggris, diajar bahasa Inggris, bahasa Arab, saya ikutlah tes. Lulus alhamdulillah di pasca sarjana itu. Lalu sudah lulus, saya jadi bingung mau bayar nih, gimana nggak ada uang kan gitu kan Bu Firda. Mau bayar SPP nggak ada uang. Orang-orang ini pada heran, orang udah lulus ketawa gitu, bahagia. Kawan-kawan saya udah ketawa tuh, lihat mau lulus. Saya kok malah berduka. Saya bilang, kayak mana saya nggak berduka? Saya bilang, saya lulus tapi saya nggak ada uang mau bayar SPP. Habis itu saya putuskan tidak lanjut. Tidak lanjut S2 dalam hati saya gitu, tidak lanjut S2. Habis itu dibilang sama kawan, jangan lanjut, kata kawan, disemangatin. Cuman dari mana uangnya begitu. Saya pulanglah ke rumah seorang tua, ke Bernun, saya cerita, saya alhamdulillah lulus. Nah, itu lalu diam-diam rupanya orang tua saya minjam uang sama orang untuk bayar SPP. Nah, akhirnya saya mulailah Bu Firda, saya lanjut S2. Lanjut S2 itu alhamdulillah. Tapi kabarnya nih Bu, Ibu waktu melanjutkan S1 itu ngajar di beberapa universitas dan sekolah, itu apakah benar Bu? Benar, jadi waktu sudah masuk S2 itu
semester 1 tadi dikasih uang sama orang tua dari pinjaman. Lalu pas semester 2 saya mau bayar SPP pun udah nggak ada uang lagi. Saya bilang sama kawan saya nonaktif dulu karena saya nggak ada uang nih katanya. Lalu ada seseorang datang ke rumah mengantarkan amplop uang. Katanya ini uang bayar SPP semester ini. Tapi ibu mau nggak ngajar di kampus kami? Jadi dengan datang uang itu saya bahagia sekali. Habis itu saya dengan senang hati mengatakan saya bersedia mengajar. Kemudian itu kampus Al-Hilal mengundang saya ngajar. Jadi saya hari Senin sampai Selasa di Banda Aceh ngajar di UIN, ngajar di Akbar Fakina, lalu ngajar di PT IKI Jambu Tape, lalu ngajar di Muhammadiyah. Jadi 2 hari itu Senin dan Selasa saya full di Warawiri di 4 kampus tuh. Kemudian hari Selasa sore saya berangkat naik L300 ke Al-Hilal Sigli. Itu dari jam 8 pagi saya ngajar sampai jam 6 sore. Itu ibu gak capek? Motivasi tadi membuat saya hilang capek. Masya Allah. Secara hari Rabu, Kamis, Jumat saya dari pagi, dari jam 8 sampai jam 6 sore itu saya di ruang kuliah, di ruang mengajar. Sore Jumat selesai, dari tadi Kamis, Rabu, Kamis, Jumat saya di ruang kuliah tuh dari pagi sampai sore. Jumat sore saya naik mobil, dijemput lagi sama L300, balik ke Banda Aceh, saya ke Sabang. Saya mengajar di Sabang, di Muhammadiyah Sabang. Ini semua karena saya butuh biaya untuk menyelesaikan kuliah, karena waktu itu belum dapat beasiswa. Berarti ibu termasuk kecil-kecil cabai rawit juga nih. Allah, alhamdulillah. Setelah dapat semester 2, saya selesaikan masuk semester 2, saya udah dapat ranking itu, dapat nilai. Habis itu dirankingkan, pengumuman diumumkan saya dapat ranking 5 dari semua mahasiswa pasca sarjana, dan disampaikan sama akademik saya berhak mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah sekali. Jadi dengan begitu saya udah dapat beasiswa, dapat dibayar SPP, lalu ada uang kos, uang buku. Jadi saya udah bisa fokus untuk alhamdulillah menyelesaikan S2 itu sampai tapi karena waktu saya semangat sekali, waktu dibatas waktu diberikan, saya opname. Karena malam saya di rental, siang saya di pustaka. Jadi lelah sekali sehingga saya sakit dan tidak bisa menyelesaikan kuliah pada waktu yang sudah ditetapkan. Akhirnya saya melanjutkan kegiatan saya mengumpulkan uang, karena kan kalau batasnya lewat nggak boleh lagi dapat beasiswanya. Jadi saya harus mengumpulkan uang lagi dengan mengajar dari Senin ke Senin itu. Sampai dibilang kawan-kawan saya, ini orangnya gila ini katanya. Dari Senin sampai Senin dia ngajarnya 50 SKS gitu kan bilangnya kan. Saya udah nggak terpikir lagi, udah saya nikmati aja gitu kan Bu Firda. Jadi dari Senin ke Senin aktivitas mengajar. Pagi olahraga sebentar biar nggak ngantuk, sore saya santai. Kadang-kadang di bawah jembatan gitu untuk merefresh kembali. Sering nongkrong di bawah jembatan Lamnyong dulu. Sendiri Bu? Sendiri di bawah tuh melihat air mengalir, fresh gitu. Itu hiburannya saya. Habis itu hujan, saya sering jalan sendiri di trotoar depan lapangan tugu untuk rileks sekali karena sangat lelah seperti itu. Jadi hiburan saya waktu itu karena materinya tidak ada, di bawah jembatan Langnyong melihat air mengalir sama jalan di jalanan di trotoar lapangan tugu itu untuk membuang rasa lelah yang saya. Dan pada akhirnya Ibu dengan bekerja seperti itu akhirnya terpenuhilah pendidikan strata 2 tuh ya Bu, sampai akhirnya Ibu wisuda. Iya, alhamdulillah. Habis itu saya dilamar sama suami saya. Itu belum selesai wisuda S2? Belum selesai S2, dilamar sama suami. Dibilang sama suami, sebelum lahir si kecil yang pertama ini harus selesai ini S2 nih, gitu kan. Nanti biar bisa fokus ke rumah sama si kecil saja, nggak ada lagi sibuk dengan bolak-balik ke pascasarjana. Alhamdulillah, pasti sebulan sebelum si kecil saya lahir, yang pertama tuh Alif Aulia Sapitra, saya wisuda, alhamdulillah. Habis itu saya dibawa sama suami ke Sabang karena beliau tugas di Sabang. Jadi saya berhenti sementara untuk aktivitas mengajar nih, ya biar fokus dengan si kecil dulu ini yang masih baru lahir. Baik.
Seperti itu, Berarti Bu Firda. pada saat itu Ibu sudah diangkat menjadi seorang PNS ataupun dosen tetap di UIN, Bu? Belum, waktu itu sesudah S2 itu kan saya kan udah dibawa suami nih ke Sabang tugas. Setelah besar si kecil nih udah 2 tahun, baru saya minta izin lagi mengajar. Diantar ke Banda Aceh cari kos dengan si kecil tuh. Suami bolak-balik dari Sabang ke Banda Aceh hari Sabtu. Beliau dari Sabang hari Sabtu Minggu di Banda Aceh, Senin balik lagi. Jadi segitulah selama 22 tahun nih sudah seperti itu. Jadi 22 tahun nih beliau bolak-balik Banda Aceh untuk melihat kami di Banda Aceh. Jadi saya ikut tes, sesudah di Banda Aceh saya ikut tes, Bu Firda. Ikut tes dosen, asal dibuka saya ikut, asal dibuka ikut, asal dibuka ikut. Itu sudah berapa kali Bu mencoba Saya untuk udah tes? nggak lupa, udah berapa kali ikutnya. Saking banyaknya, Saking Bu, ya? banyaknya, saking saya pengen sekali jadi. Sampai saya bilang, Mak berdoa Mak gitu. Saya percaya walaupun kepintaran saya nggak sepintar kawan-kawan dengan bahasa Inggris canggih, pintar bahasa Inggris mereka, bahasa Arab mereka pintar. Saya nggak pintar-pintar bahasa Arab, nggak terlalu pintar bahasa Inggris, nggak pintar. Yang lain pun nggak terlalu pintar. Saya percaya dengan doa orang tua saya nih, Bu Firda. Saya percaya kali selama ini aja duit 20.000 dikasih sama orang tua saya, alhamdulillah saya bisa selesai sampai S2 kan gitu kan, Bu. Kan ada aja Allah datangkan rezeki dengan doa beliau ini. Ada beasiswa, ada yang datang tiba-tiba ngantar uang, ada peluang tawaran segala macam. Jadi saya percaya 20.000 saya bersyukur kali diantar. Berarti orang tua saya rindu sama saya, orang tua saya perhatian. Dengan 20.000 itu berkah saya berharap gitu. Jadi yang paling penting bagi saya doa beliau tuh membuka semua kesulitan saya, mempermudah segala kesusahan saya gitu. Bahagia saya walaupun nengok kawan dengan banyak cukup materi saya enggak, saya bahagia gitu. Nah, jadi catatannya tadi doa orang tua, dan dukungan keluarga. Meski dengan keterbatasan, saya percaya Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan dengan yang sedikit itu. Baik, lantas Ibu sudah selesai di S2, apa sih yang memotivasi Ibu untuk melanjutkan ke pendidikan doktoral? Kalau yang S2 tadi S1 itu kan motivasi mama gitu kan, pengen udah jadi dosen, kemudian saya udah diangkat gitu. Udah sampai impian mama saya, udah saya kasih SK gitu, beliau udah pegang SK. Ambisinya sudah tercapai ya, Bu? Iya, Ya? Impian orang tua udah saya antar, Mama, ini impian mama yang tertunda, ini saya lanjutkan, ini SK gitu kan. Sebenarnya ini SK-nya untuk mama gitu kan gitu. Nah, ini tapi dititik sama saya gitu kan. Nah, ketika sudah anak-anak sudah besar, udah 1 SMP, 1 SD. Suami saya yang memotivasi untuk saya S3. Katanya dosen tuh harus update ilmu. Gitu. Jadi harus update terus ilmunya. Jangan kalah dengan mahasiswa. Tapi saya bilang, saya dengan waktu dengan anak-anak, dengan suami yang jauh, saya nggak sanggup, saya bilang. Energi saya nggak sanggup, saya bilangnya. Katanya adik harus coba gitu loh. Diantar ke pasca sarjana untuk daftar. Jadi diambil formulir, diantarin. Saya udah bilang saya nggak sanggup gitu loh. Habis itu diantar lagi. Udah 2 kali 3 kali diantar. Saya bilang begini, kalau memang pengen saya S3, abang siap nih. Nah gitu. Kalau biasanya siang pulang sudah siap makanan di meja gitu kan. Karena saya kalau ke kampus pagi, kerja tuh pagi kan dengan anak-anak seperti ini, saya pergi ke kampus. Habis itu jam 12 saya udah pulang, Bu Firda. Karena saya pikir jam 12 sudah tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Ya, mengurus suami dan keluarga ya, Bu. Nah, gitu. Jadi jam 12 saya udah tank di rumah, udah rapi-rapi di meja, anak-anak udah makan, udah suami udah makan, berangkat kerja beliau tuh, anak-anak berangkat. Anak-anak memang sudah di full day kan di sekolah. Suami pula kerja lagi. Saya baru minta izin berangkat lagi ke kampus. Saya ada bimbing, ada mengajar gitu. Jadi saya ngambil mata kuliah itu mengajar tuh di jam 8 sampai jam 12. Jam 2 sampai jam 4. Nah, seperti itu. Jadi kan bisa kita minta seperti itu. Jadi dibilang beliau nggak apa-apa. Bismillah aja katanya. Nah, baik, tapi ini jangan nanti terjadi keributan karena kuliah itu bukan mudah gitu kan. Dengan Berarti sudah membuat kesepakatan bersama ya, Bu ya? Benar, udah kami sepakati dulu. Jadi abang harus siap membantu anak-anak. Kalau saya udah keteteran dikejar tugas pasca sarjana, tugas S3, abang harus bersedia menemani anak-anak belajar. Jadi setelah itu udah kami sepakati. Jadi setiap pagi sampai sore kami dengan tugas masing-masing. Jam 5 pulang itu udah taruh dulu pekerjaan masing-masing. Fokus dengan anak-anak sampai jam 9 malam.
belajar menghafal Quran. Saya terima setoran hafalan anak-anak gitu kan. Kadang satu diterima setoran hafalan sama suami, satu saya terima setoran hafalan gitu. Jam 9 udah selesai makan, udah selesai belajar, anak-anak udah dikasih HP satu-satu untuk hiburan. Tapi saya duduk samping, kami duduk samping. Memantau. Iya, nengok apa yang ditonton. Habis itu kalau ada yang kami diskusikan gitu kan, apa yang ditonton anak-anak kami diskusikan. Kebaikannya, keburukannya, seperti itu. Lalu jam 10 mereka udah tidur, saya baru mulai start lagi dengan pekerjaan saya di kampus, membaca skripsi atau tadi mengerjakan tugas-tugas di pasca, sampai kadang jam 2 malam. Saya matikan, saya cabut itu baterai jam, biar nggak kelihatan jam di berapa sekarang. Karena kan besok harus selesai tugas kuliah itu kan dosennya nggak mau tunggu, nggak mau tunggu, oh nggak bisa ini, nggak mau dengar kan gitu kan. Jadi saya matikan tuh jam, bukan jam, saya cabut baterai jam, jadi nggak tahu lagi jam berapa. Jadi kadang-kadang tertidur di situ. Jadi Ibu istirahatnya berapa jam dalam sehari waktu itu? Ada mungkin 4 jam ada lah. 4 jam. 4 jam ada sehari. Jadi kan besok jam 5 udah mulai start lagi, siap-siap sarapan semua, berangkat kerja. Sepertilah Ibu setiap hari saya kerjakan sampai selesai. Luar biasa Syedarul Ibu ini memang patut diacungkan jempol dengan kiprahnya sebagai wanita karir dan juga mengurus sebagai keluarga dan menyandang status ibu rumah tangga dengan 3 anak ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan kabarnya Bu LDR nih sama suami. Berapa lama Bu? 20 tahun. 20 Dari tahun. tahun 2004 sampai 2022. Iya, Syedarul tentunya ini menjadi kisah yang menarik dengan 20 tahun LDR dengan suami Banda Aceh Sabang. Lantas bagaimana sih Ibu bisa mendidik anak, kemudian mengurus suami dan tentunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan keluarga itu tidak ketinggalan untuk diurus? Rumah tangga itu prioritas. Pekerjaan saya sebagai istri, sebagai ibu itu utama. Jadi saya selesaikan dulu itu. Saya selesaikan dulu tugas saya sebagai ibu, kemudian sebagai istri. Baru kemudian saya minta izin sama suami untuk saya ke kampus. Ke kampus tuh bimbing satu, ngajar. Ada anak mahasiswa konsultasi. Kalau mengajar, membimbing dan kuliah sudah selesai, udah beres, saya ada kegiatan lain. Saya jadi aktivis di Ikatan Pengusaha Muslimah. Saya jadi koordinator tahsin gitu. Kemudian saya jadi kabid di Salimah dulu, Solidaritas Muslimah. Ya, lalu saya ada dengan anak-anak, dengan suami ada program membantu orang begitu, Bu Firda. Jadi dari uang gaji yang kami dapat, ya kami sisihkan kan. Jadi kami bantu orang. Ada yang kita bantu, misalnya ada kebakaran rumah gitu, kami cicil, kami tabung-tabung untuk bisa buat rumah seperti itu kan. Ada yang bantuan sekolah, ada bantuan pakaian baru lebaran, ada pakaian sekolah, ada buku, apa aja yang dibutuhkan. Jadi uang rezeki yang kami dapatkan itu kami sisihkan gitu untuk orang lain. Jadi kegiatan saya selain kalau udah selesai urusan kampus, udah selesai urusan kuliah, saya nggak malas nongkrong gitu kan. Jadi saya jalan gitu. Memang udah ada kawan udah bilang, Bu Ainal, di sini ada orang seperti ini. Nanti saya datang ke situ. Saya datang ke situ, duduk-duduk situ. Nanti saya tanya apa yang perlu. Besok saya datang sama suami, bawa apa yang dibutuhkan. Awalnya program kami di rumah, lalu berjalan waktu kawan-kawan kan jadi tahu gitu. Alhamdulillah mereka juga ikut di tip. Berarti akhirnya. Ibu sosialnya berarti di Facebook juga Ibu sampai teman-teman tuh tahu? Di Facebook enggak, mereka japri saya. Cuman hasil misalnya ada titipan siapa begitu ya, saya posting di Facebook, gitu sebagai laporan pertanggungjawaban sudah saya kerjakan. Kan ada yang titip misalnya ke masjid gitu kan, ada yang titip baju lebaran, ada yang titip baju sekolah, ada yang titip apalah segala bentuk itu, saya foto, saya kwitansinya saya kirim ke yang saya yang menyumbang gitu kan, foto-fotonya saya simpan di Facebook untuk memotivasi yang lain seperti itu. Tapi Syedarul, Ibu ini saya lihat di Facebook selain aktif berbagi, Ibu kabarnya telah membangun satu masjid, Ibu. Nah, itu gimana dengan kebenaran hal tersebut dan bisa dikatakan kepada Syedarul, apakah uang membangun masjid itu hasil dari penyisihan gaji bersama suami atau donasi dari teman-teman lainnya? Awalnya saya ke situ ada kawan begitu kan, jadi melihat
ada satu musala yang sering dihantam banjir bandang kata orang Itu tua. daerah mana, Bu? Di Selawah tuh kan, Selawah. di Lamutan tuh. Jadi saya pikir waktu saya masuk ke dalam tuh kan, atapnya tuh kayak mau ambruk gitu, mau ambruk. Kayaknya nggak ada yang masuk sholat, kayaknya saya nggak tenang nih, tiba-tiba nih lagi sholat ambruk nih gitu kan. Habis itu orang situ rupanya udah bangun pondasi di atas gitu, di puncak di atasnya lagi. Nah dari pondasi itu nggak berjalan-jalan gitu, maksudnya nggak terbangun-bangun gitu. Jadi bilang sama suami, kita sisihkan lah rezeki di kampus, di gaji, kita cicil, kita beli apalah yang kan ada kawan yang itu kita tanya apa nih butuhkan. Nah, habis itu alhamdulillah banyak juga habis itu ini kan kita posting terus kan gitu. Donasi, Bu ya. Habis itu datang orang lain juga ikut ikut membantu. Nanti kami datang lagi apa yang mereka butuh. Nah gitu, pas ini belum ada atap gitu. Habis itu saya sama suami datang itu bawa seng. Habis itu ini nggak ada uang, nggak ada ongkos, kami kumpulin lagi seperti itu. Nanti datang lagi orang lain ikut bantu sampai masjid itu alhamdulillah sudah selesai sekarang, sudah bisa ditempati, udah beberapa tahun sudah dipasang keramik. Kalau nggak kita khawatir sekali sholat di musala yang bawah itu. Karena tiba-tiba sudah datang banjir bandang di situ. Kalau udah datang banjir bandang, kampung tuh terkurung, nggak bisa kemana-mana orangnya. Lalu kalau mau ke sekolah, tunggu seminggu sampai banjirnya surut. Dan mereka dari rumah ke sekolah itu, kalau jalan normalnya tuh kami naik mobil aja sejam ke sekolah ya, naik mobil ya kan naik mobil off-road tuh 1 jam. Tapi kalau mau cepat copotin sepatu, kita lewatin sungai. Dengan angkat cerok gitu, copot sepatu, taruh sepatu sini kayak gitulah, melewati sungai kita. Karena nggak ada jembatannya kan sering dihantam banjir bandang seperti itu. Jadi begitulah anak-anak situ dengan terbatas buku, terbatas ekonomi, terbatas fasilitas. Jadi kebetulan pun sering camping di situ. Jadi sering bisa kita lihat mereka di sana. Dan alhamdulillah masjidnya sudah selesai, Bu ya? Sudah selesai, kemarin disampaikan sama kawan tuh sudah selesai. Ada lagi yang datang membantu ngantar keramik. Alhamdulillah. Baik, Syahdarul, sangat luar biasa pengalaman maupun cerita dari Ibu Ainal Mardiah ini. Ibu, saya tertarik dengan Ibu dengan suami yang LDR tadi. Biasa kan kalau LDR nih sering terjadi kesalahpahaman ya, Bu ya, antara suami dan istri. Lantas itu bagaimana sih Ibu membangun komunikasi dan membangun kesepakatan bersama suami tersebut? Baik, terima kasih Syahdarul. 20 tahun kami LDR. Tentu tidak mudah ya Bu ya. Selalu ada ini cekcok gitu. Cuman tidak tidak dilanjutkan gitu. Kalau udah cekcok, satu diam, satu gitu kan mengalah aja seperti itu. Cuman dari awal kita udah komunikasikan kegiatan masing-masing. Saya kegiatan nih seperti itu. Terus saya diajak ke tempat beliau kerja. Saya diajak ke tempat beliau kegiatan. Saya pun begitu, saya ajak. Jadi beliau tahu kemana kita pun tahu. Jadi nggak ada bersangka. Kecuali misalnya ada perubahan jadwal, itu dikomunikasikan. Misalnya jam siang biasanya makan di rumah nih, tiba-tiba nggak bisa pulang, ada rapat dengan pimpinan segala macam, disampaikan. Umi makan terus ya, Abi ada rapat mendadak seperti itu. Jadi saya nggak pikir apa-apa lagi, siap-siap terus. Saya, kalau gitu saya izin terus ya berangkat ke kampus seperti itu. Jadi dikomunikasikan. Jadi anak-anak pun setiap pulang video call seperti itu. Lagi dimanapun beliau angkat, kecuali lagi karena pekerjaan di PU kadang-kadang lagi periksa jalan di hutan. Nah itu kalau kita telepon tuh nggak diangkat, anak-anak itu kan jadi kenapa yang angkat ya seperti itu kan. Nanti di WA, pas dapat sinyal di WA. Komunikasi yang penting ya Bu ya. Ya dibilang Abi lagi di hutan, lagi periksa jalan rusak gitu. Jadi kami udah nggak pikir apa-apa lagi, fi amanillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu kan, mendoakan. Nanti pas udah turun, udah sampai rumah, kan ditelepon nanti. Cerita tadi, Abi cerita pekerjaan hari ini, saya cerita pekerjaan saya, anak-anak saya cerita di sekolah tadi. Jadi
ribut itulah. Jadi habis maghrib, habis kalau lagi beliau di Sabang, jadi seperti itu. Kami habis maghrib itu anak-anak sibuk sedang bercerita. Dengar aja gitu, kita dengar cerita anak-anak. Menjadi orang tua menjadi pendengar terbaik buat anak ya Bu ya. Nah, nanti Sabtu Minggu beliau kemari, kami bikin kegiatan, kadang-kadang ngopi, kadang-kadang camping kayak tadi, camping keluarga, kadang-kadang kemana anak-anak minta gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh saya sering nggak mau terima kegiatan di Bu Firda karena saya mau full time bersama keluarga. gitu. Oke. Baik, Syederulun, Ibu Ainal Mardiah ini tidak hanya sukses sebagai sukses di dunia pendidikannya dan membangun rumah tangga yang baik, namun Ibu Ainal Mardiah ini sukses menjadi ibu terbaik buat anak-anaknya. Salah satu buktinya Ibu Ainal Mardiah berhasil mendidik anaknya menjadi hafiz Quran. Ya, bukan begitu Ibu? Alhamdulillah. Kabarnya anak pertama dari Ibu Ainal Mardiah ini sudah hafiz 20 juz. Masya Allah sekali, Syederulun. Nah, itu bagaimana Ibu mendidiknya dan apakah ada program tertentu di rumah nih Bu untuk mendidik anak-anak tersebut? Baik, Syederulun. Dalam mendidik anak itu kita nggak bisa sendiri Bu Firda. Jadi saya dibantu sama guru nih. Jadi di rumah mereka setor hafalan sama saya. Ketika di sekolah mereka di setor hafalannya sama guru. Jadi saya selalu dikomunikasikan sama guru anak-anak saya. Jadi kayak kami kayak teman gitu. Kalau saya ke sekolah kami diskusi tentang anak-anak nih. Yang gede, yang nomor 1 Umi, dia kesulitannya ini. Jadi kami diskusikan. Nanti yang kedua ada kesulitan. Jadi dengan guru ini semacam keluarga gitu Bu Firda. Jadi kesuksesan saya itu sebenarnya dukungan guru, dukungan keluarga, bukan sukses saya semata sebenarnya. Saya nggak tahu mau bilang terima kasih kepada guru anak-anak saya. Mereka itu sangat sayang kepada gurunya, saking sayangnya apa yang dibilang sama gurunya, insya Allah didengar. Kawan-kawannya tuh ngafal Quran 5 juz kan dari kelas 1 sampai kelas 5 juz gitu kan. Karena kewajiban di sekolah wajib lulus 5 juz di sekolah anak saya tuh. Tapi anak saya dari kelas 4 masuk 4, 5, 6 jadi 6 juz gitu. Begitu dia pinternya guru anak saya tuh merangkul hatinya, merangkul dia seperti itu sampai dia enggak lelah-lelah dia menghafal, mengejar. Itu sekolah di pesantren ya Bu ya? Bukan. Di SDIT dan SMPT. Ya, jadi guru inilah yang membantu saya gitu, mensupport anak saya, membantu anak saya sampai menjadi hafiz Quran, alhamdulillah. Kalau di rumah itu gimana Bu? Apakah ada setoran tiap waktunya gitu? Oh, di rumah ada. Kalau mau pegang HP wajib setor hafalan 3 ayat. 3 ayat? Ya. Wow. Jadi kalau yang kecil nih ayatnya masih pendek-pendek kan, waktu itu masih juz 30. Kalau abangnya kan udah panjang-panjang kan. Jadi kalau mau pegang HP kan boleh pegang HP jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau siang libur tuh jam 2 sampai jam 4 sore. Jam 2 siang sampai jam 4 sore. Karena jam itu jam adiknya tidur. Jadi nggak dicontoh sama adiknya pegang HP gitu kan. Jadi jam 2 sampai 4 adiknya tidur. Saya kasih tidur siang, abang-abangnya saya kasih pakai HP. Tapi catatannya tadi pagi udah setor dulu tuh hafalan dulu 3 ayat. Nah, seperti itu. Sudah begitu mereka baru boleh pegang HP. Terus saya kasih reward. Maaf ya, mungkin ini tidak tidak semua orang mungkin kan. Saya memberikan reward 1 juz itu 1 juta. Jadi selesai 30 juz, alhamdulillah anak-anak udah saya kasih 1 tiket haji. Wow. Jadi anak-anak ini penghargaan untuk hafalan Qurannya. Berarti itu uangnya Ibu yang tabung baru kemudian dewasa diberikan atau langsung diberikan Ibu? Waktu sudah saya taruh terus di buku Tabanas masing-masing. Ketika udah sampai waktunya mendaftar haji, mereka saya bawa ke bank ke Depak untuk mendaftar haji. Berarti salah satu anak Ibu udah ada yang mendaftar haji belum nih? Sudah, alhamdulillah ada. Masya Allah. Ya, jadi dari gaji saya cicil karena saya pikir hafalan Quran ini perlu disupport gitu. Untuk menjaga Al-Quran ini perlu dimotivasi gitu, perlu didukung sekali. Kenapa? Menjaga syariat gitu kan, menjaga pedoman hidup manusia begitu kan. Dengan mereka menghafal Quran, saya baca hadisnya, saya mendapatkan mahkota di surga, lalu saya boleh pilih istana surga dia. Jadi uang yang saya mujahadah saya kumpul rasanya
tidak seberapa dengan mujahadah mereka itu siang malam menghafal Quran gitu. Jadi nggak sanggup saya hargai lah begitu lelahnya anak-anak nih menghafal Quran. Tentunya ini bekerja sama dengan suami juga ya Bu, dalam mendukung anak. Betul. Saya bilang sama anak-anak, saya bilang sama Abi, jadi uang yang kita tabung untuk anak-anak ini gitu kan, hadiah untuk hafalan ini tidak seberapa dibandingkan hadiah mereka berikan ke kita. Insya Allah kalau mereka menjadi hafiz Quran, dapat mahkota dan dapat surga insya Allah. Masya Allah. Amin. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Ibu, ini tidak terasa kita sudah hampir 30 menit berbincang dengan Syahdarulun yang ada di rumah yang telah menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube Serambi On TV dan di fanspage Facebook serambinews.com. Nah, untuk Ibu nih mungkin ada closing statement ataupun pemberian motivasi kepada ibu-ibu di rumah dan para wanita yang tengah menuntut ilmu nih Bu. Kemudian untuk para ibu-ibu di rumah selaku ibu rumah tangga, bagaimana sih cara mengatur ataupun mendidik anak-anak nih Bu? Nah, mungkin Ibu ada tips and triknya buat buat pendidikan dan ibu rumah tangga nih Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Syahdarulun. Kalau untuk hidup, saya mau pesan gini aja. Hidup ini jalani, syukuri, nikmati. Insya Allah bahagia. Kalau masalah pendidikan anak, kerjasamalah dengan guru. Ya kan, kerjasama dengan keluarga, kerjasama dengan lingkungan. Karena kita nggak sanggup menjaga anak-anak. Di rumah anak-anak kita di luar nggak sanggup. Jadi dengan kerjasama orang tua, guru, masyarakat, insya Allah anak-anak kita ini mudah-mudahan terjaga dan itu ikhtiar kita. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu ujian buat kita. Mudah-mudahan meluruhkan dosa kita dan Allah berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kita nggak bisa, kan apa dibilangnya, kan kayak lagu itu, iman tuh nggak bisa diwarisi, Bu Firda. Ya kan begitu. Jadi kita harus ikhtiar tadi, memberi contoh yang baik, memberi keteladanan yang baik, memberikan kebiasaan yang baik, lalu kita awasi bersama gitu kan. Kalau memang ada yang baik tadi kita berikan reward, penghargaan, yang buruk kita berikan sanksi asal jangan terluka hatinya. Seperti itu. Lalu kita berdoa, tawakal, serahkan pada Allah seperti apa yang sudah dirancang Allah untuk anak-anak kita. Semoga doa kita menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan sukses, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu tadi memberikan closing statement terkait ibu rumah tangga dalam mendidik anak. Ini kali ini Ibu berikan closing statement terkait keterbatasan tidak menghalangi pendidikan itu, Bu, untuk mencapai pendidikan. Kan kita disuruh ikhtiar. Allah sudah tetapkan rezeki seseorang. Takdir hidup seseorang, jodoh seseorang. Itu nggak usah kita pikirkan lagi. Yang perlu kita pikirkan bagaimana mengusahakan anak-anak kita ini terjaga keimanannya. Lalu kita ikhtiar dan tawakal. Kita pikirkan yang ini nggak sanggup, memang Allah sudah tetapkan. Tinggal ikhtiar, berdoa, tawakal. Ya. Kan Allah kan nggak melihat usaha kita. Insya Allah menjada wajada. Ya. Baik, Syahdarulun, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda di rumah dalam siaran langsung sore hari ini. Dengan keterbatasan waktu ini saya memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu telah menyempatkan waktunya berhadir di studio Serambi On TV dan tentunya berbagi pengalaman dan motivasi kepada wanita dan ibu rumah tangga lainnya yang ada dimanapun berada, bahwasanya pendidikan itu tidak menghalangi pendidikan, keterbatasan tidak menghalangi untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Terima kasih Ibu, saya ucapkan sekali lagi semoga Ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah dan rezeki yang berkah. Amin. Begitu juga untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Baik, Syahdarulun, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, saya ada sedikit pantun nih Bu. Silakan Bu. Pantun terkait pendidikan. Baik. Tubuh letih usah dipaksakan, nanti sakit sekujur tubuh. Pendidikan jangan disia-siakan, itulah jalan menuju maju. Baik, terima kasih Syahdarulun, saya Firdausin pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.